Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat desa. Semoga kita hari ini sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan kalender kegiatan pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya. Nah, sebelum video ini saya akan bahas, jangan lupa like dan subscribe. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan Anda share, silakan Anda bagi. Nah, kita langsung saja pada kegiatan pemerintah desa pada bulan Januari. Yang pertama, proses pengajuan anggaran dari rekening kas umum negara daerah ke rekening kas desa. Yang kedua, penyaluran dana desa dan alokasi desa atau dana desa serta dana lainnya. Kemudian ketiga, laporan realisasi pelaksanaan APBD semester akhir. Yang keempat, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa. Yang kelima, Musremangdes menyusun bahan usulan ke pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota untuk 1 tahun anggaran berikutnya. Yang berikut adalah yang keenam, pengadaan tenaga kerja dan bahan material atau proses pengadaan barang dan jasa di desa. Yang ketujuh, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berskala lokal desa dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk di desa dalam APBD desa tahun berjalan. Yang kedelapan, penyaluran BLT dana desa di bulan pertama. Yang kesembilan, penyampaian informasi mengenai APBD desa kepada masyarakat. Yang kesepuluh, penyiapan dokumen administrasi kegiatan. Yang kesebelas, pelayanan publik dan penatausan administrasi desa. Itulah kegiatan di bulan Januari. Yang berikut, kegiatan di bulan Februari. Yang pertama, proses pengajuan anggaran dari rekening kas umum negara atau daerah ke rekening kas desa. Yang kedua, penyaluran dana desa dan alokasi dana desa serta dana lainnya. Kemudian, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berskala lokal desa dan pembangunan sektoral daerah yang masuk di desa dalam APBD setahun berjalan. Yang keempat, penyaluran BLT dana desa bulan kedua. Yang kelima, pelayanan publik dan penatausan administrasi desa. Itulah kegiatan di bulan Februari. Selanjutnya, kegiatan lanjutan di bulan Februari adalah penyelesaian laporan realisasi pelaksanaan APBD desa semester akhir. Yang ketujuh, penyelesaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa. Nah, selanjutnya kita masuk pada kegiatan di bulan Maret. Yang pertama, proses pengajuan anggaran dari rekening kas umum negara daerah ke rekening kas desa. Yang kedua, penyaluran dana desa dan alokasi dana desa serta dana lainnya. Yang ketiga, penyaluran BLT dana desa bulan ketiga. Yang keempat, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa atau LPPD dan LKPPD. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berskala lokal desa dan pembangunan sektoral daerah yang masuk di desa dalam APBD setahun berjalan. Yang berikut, penyelesaian laporan realisasi pelaksanaan APBD desa semester akhir. Yang ketujuh, penyelesaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa. Itulah kegiatan pemerintah desa di bulan Maret. Dan selanjutnya, kegiatan di bulan April. Yang pertama, proses pengajuan anggaran dari rekening kas umum negara atau daerah ke rekening kas desa. Yang kedua, penyaluran dana desa dan alokasi dana desa serta dana lainnya. Yang ketiga, penyaluran BLT dan desa bulan keempat. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berskala lokal desa dan pembangunan sektoral daerah yang masuk di desa dalam APBD desa tahun berjalan. Yang kelima, pemutakhiran pendataan SDGs desa. Yang berikut, kegiatan yang dilakukan di bulan Mei. Yang pertama, proses pengajuan anggaran dari rekening kas umum negara atau daerah ke rekening kas desa. Yang kedua, pencairan dana desa dan alokasi dana desa serta dana lainnya. Yang ketiga, penyaluran BLT dana desa bulan kelima. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berskala lokal desa dan pembangunan sektoral daerah yang masuk di desa dalam APBD desa tahun berjalan. Selanjutnya, yang kelima, pemutakhiran pendataan SDGs desa. Yang keenam, musyawarah desa penetapan SDGs desa.
Yang berikut adalah kegiatan di bulan Juni. Yang pertama, proses pengajuan anggaran dari rekening kas umum negara atau daerah ke rekening kas desa. Yang kedua, pencairan dana desa dan alokasi dana desa serta dana lainnya. Yang ketiga, penyaluran BLT dana desa bulan ke-6. Yang keempat, pembentukan tim penyusun RKP desa. Yang kelima, musdes pelaksanaan pembangunan desa. Yang keenam, pelayanan publik dan penatausahaan administrasi desa. Itulah kegiatan di bulan Juni, dan lanjutannya adalah yang ketujuh, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berskala lokal desa dan pembangunan sektoral daerah yang masuk di desa dalam APBDes desa tahun berjalan. Yang kedelapan, pelayanan publik dan penatausahaan administrasi desa. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan di bulan Juli. 1. Proses pengajuan anggaran dari rekening kas umum negara atau daerah ke rekening kas desa. Yang kedua, penyaluran dana desa, alokasi dana desa serta dana lainnya. Yang ketiga, penyaluran BLT dana desa bulan ke-7. Yang keempat, laporan realisasi pelaksanaan APBDes desa semester awal. Yang kelima, Musrembang Des menyusun bahan RKP Des desa tahun anggaran berikutnya. Yang keenam, penyusunan RKP Des desa untuk tahun anggaran berikutnya. Yang berikut adalah yang ketujuh, proses RKP Des desa untuk perubahan jika terjadi hal yang mengharuskan. Yang kedelapan, proses APBDes perubahan jika terjadi hal yang mengharuskan. Yang kesembilan, menerima pagu indikatif desa, baik dana desa, ADD, bagi hasil pajak, dan bantuan keuangan dari kabupaten, provinsi, dan pemerintah untuk tahun anggaran berikutnya. Yang ke-10, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berskala lokal desa dan pembangunan sektoral daerah yang masuk di desa dalam APBDes desa tahun berjalan. Yang ke-11, pelayanan publik dan penatausahaan administrasi desa. Itulah kegiatan di bulan Juli. Selanjutnya, kegiatan di bulan Agustus. Yang pertama, proses pengajuan anggaran dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum desa. Yang kedua, penyaluran dana desa dan alokasi dana desa serta dana lainnya. Yang ketiga, penyaluran BLT dana desa bulan ke-8. Yang keempat, lanjutan penyusunan RKP desa untuk tahun anggaran berikutnya dengan melengkapi dengan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya. Yang kelima, lanjutan proses RKP desa perubahan jika ada. Yang keenam, lanjutan proses APBDes perubahan jika ada. Selanjutnya, yang ketujuh, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berskala lokal desa dan pembangunan sektoral daerah yang masuk di desa dalam APBDes desa tahun berjalan. Yang kedelapan, pelayanan publik dan penatausahaan administrasi desa. Itulah kegiatan di bulan Agustus. Selanjutnya, kegiatan pemerintah desa di bulan September. Proses pengajuan anggaran dari rekening kas negara atau RKUD ke rekening kas desa. Yang kedua, penyaluran dana desa dan alokasi dana desa serta dana lainnya. Ketiga, penyaluran BLT dana desa bulan ke-9. Yang keempat, penyelesaian penyusunan RKP desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya. Yang kelima, penyelesaian proses RKP des perubahan. Yang berikut adalah penetapan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP desa ditetapkan dalam APBDes desa untuk tahun berikutnya. Yang ketujuh, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berskala lokal desa dan pembangunan sektoral daerah yang masuk di desa dalam APBDes desa tahun berjalan. Yang kedelapan, penyelesaian proses APBDes desa perubahan kalau dimungkinkan. Yang kesembilan, pelayanan publik dan penatausahaan administrasi desa. Selanjutnya, kita masuk pada kegiatan di bulan Oktober. Yang pertama, proses pengajuan anggaran dari RKUN atau RKUD ke rekening kas desa. Yang kedua, penyaluran dana desa dan alokasi dana desa serta dana lainnya.
Yang ketiga, penyaluran BLT dana desa di bulan ke-10. Yang keempat, penyusunan dan penyepakatan rancangan APBD desa tahun anggaran berikutnya. Yang kelima, penyaluran BLT dana desa bulan ke-10. Dan yang berikut adalah yang keenam, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berskala lokal desa dan pembangunan sektoral daerah yang masuk di desa dalam APBD desa tahun berjalan. Yang ketujuh, pelayanan publik dan penatausahaan administrasi desa. Nah, selanjutnya kegiatan pemerintah desa di bulan November. Yang pertama, proses pengajuan anggaran dari rekening kas umum negara atau RKUD ke rekening kas desa. Yang kedua, penyaluran dana desa dan alokasi dana desa serta dana lainnya. Yang ketiga, penyaluran BLT dana desa bulan ke-11. Yang keempat, evaluasi dan persetujuan rancangan APBD desa tahun anggaran berikutnya. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berskala lokal desa dan pembangunan sektoral daerah yang masuk di desa dalam APBD desa tahun berjalan. Selanjutnya, yang ketujuh, pembekalan seluruh aparatur desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan pelaksanaan kegiatan terkait dengan pelaksanaan APBD tahun anggaran berikutnya. Yang kedelapan, pelayanan publik dan penatausahaan administrasi desa. Itulah kegiatan di bulan November. Selanjutnya, kegiatan di bulan Desember, proses pengajuan anggaran dari rekening kas umum negara atau RKUD ke rekening kas desa. Yang kedua, penyaluran dana desa dan alokasi dana desa serta dana lainnya. Yang ketiga, penyaluran BLT dana desa bulan ke-12. Yang keempat, musyawarah penetapan dan perdes APBD desa menjadi perdes tahun anggaran berikutnya. Yang kelima, musyawarah desa pelaksanaan pembangunan desa. Selanjutnya, yang keenam, sosialisasi RKP desa dan APBD desa untuk tahun berikutnya kepada masyarakat. Yang ketujuh, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berskala lokal desa dan pembangunan sektoral daerah yang masuk di desa dalam APBD tahun berjalan. Yang kedelapan, pelayanan publik penatausahaan administrasi desa. Saya kira demikian kalender kegiatan pemerintah desa yang coba saya bagi informasikan, paling tidak sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam berdesa.